Halo, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja ya. Saat ini, ajang pencarian bakat tengah menjadi salah satu program yang banyak diminati di industri hiburan secara global. Ajang seperti ini sering dianggap sebagai peluang emas bagi mereka yang selama ini sebenarnya sangat bertalenta, namun tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan talenta mereka di dunia hiburan. Banyak penyebabnya bisa karena tidak memiliki koneksi, sponsor, dan lain sebagainya yang memang dibutuhkan untuk berkarir di dunia hiburan. Nah, ajang pencarian bakat atau talent show dapat membuka jalan mereka-mereka yang kurang beruntung untuk mendapat kehidupan yang lebih baik melalui karya mereka. Tetapi, tahukah kalian di Turki ada sebuah tragedi tragis yang menimpa salah satu peserta talent show? Bagaimana kisahnya? Yuk sama-sama kita ke Turki. Sesi Çokuzi, dalam terjemahan bahasa Inggris berarti The Most Beautiful Voice, adalah sebuah ajang pencarian bakat asal Turki yang disiarkan oleh sebuah saluran TV nasional di sana. Ajang pencarian bakat ini sejenis dengan talent show yang sudah mendunia, seperti Britain Got Talent, American Got Talent, dan lain sebagainya. Sesi Çokuzi mencari bakat-bakat baru dari penduduk lokal Turki yang masih belum tersentuh oleh dunia hiburan musik. Di tahun 2015, seorang gadis muda bernama Mutlu Kaya ikut menjadi salah satu kontestan dalam talent show itu. Bermodalkan suara emas, paras yang cantik, rambut hitam yang panjang terurai serta mata hijaunya, Mutlu bermimpi mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Penampilannya disiarkan secara nasional di Turki, meraih banyak sekali simpati, hingga dia berhasil masuk menjadi finalis. Kabar Mutlu lolos sebagai finalis disampaikan sendiri oleh calon mentornya Sibel Can, seorang penyanyi terkenal di Turki. Di bulan Maret tahun 2015, Sibel Can mengunjungi Mutlu Kaya di sebuah kantin sekolah tempat gadis itu bekerja sebagai penjaga kantin. Sibel datang membawa kabar baik bahwa ia terpilih sebagai kontestan dan akan bergabung dalam timnya selama kompetisi. Sibel sendiri yang akan mementoring Mutlu agar siap menghadapi babak final. Kunjungan artis ternama itu menjadi viral. Mutlu Kaya juga jadi terkenal. Tetapi bukannya senang, gadis itu malah ketakutan. Kepada tim produser acara, Mutlu sempat menyampaikan karena besarnya perhatian masyarakat pada dirinya, maka semakin besar pula ancaman yang diterima dirinya dan keluarganya. Ternyata tidak semua senang dengan prestasi Mutlu Kaya dalam ajang pencarian bakat itu. Bahkan beberapa ancaman berasal dari anggota keluarga besarnya sendiri, gara-gara Mutlu nekat pergi ke Istanbul demi mengikuti kompetisi. Mutlu Kaya berasal dari provinsi Diyarbakir yang berada di tenggara Turki. Diyarbakir merupakan daerah dengan dominasi etnis Kurdish yang memang sangat konservatif. Pergerakan perempuan sangat gencar dilaksanakan di sana. Bahkan di tahun itu wali kotanya dan hampir setengah dari anggota parlemen adalah perempuan. Namun, meski perempuan di Diyarbakir memegang peran penting baik dalam masyarakat maupun politik, tetapi mereka umumnya masih berada di bawah tekanan akibat struktur tradisional masyarakat yang konservatif. Masih banyak terjadi tindak kekerasan pada wanita dengan dalih kehormatan. Walaupun di saat yang sama, banyak juga pejuang wanita menjadi teladan. Kontradiksi ini makin terlihat pada masyarakat kalangan bawah, seperti keluarga Mutlu Kaya.
Sehingga bagi Mutlukaya yang hanya seorang penjaga kantin sekolah, berasal dari keluarga kurang mampu, tinggal beramai-ramai dalam flat satu kamar tidur yang sudah reot, semua perhatian yang diterimanya secara nasional akhirnya memicu reaksi konservatif yang fatal. Dalam pandangan masyarakat Diyarbakir yang sangat konservatif, perempuan dituntut untuk melakukan peran mereka sesuai tradisional saja. Hingga Mutlukaya menerima beberapa ancaman pembunuhan yang mengerikan sebelum akhirnya terjadi penyerangan yang berakibat fatal padanya. Pada Senin tanggal 18 Mei tahun 2015, ketakutan yang disampaikan Mutlukaya kepada tim produser acara menjadi kenyataan. Pagi itu, Mutlukaya sedang berlatih vokal di rumahnya yang berada di distrik Ergani. Mutlu sudah bertekad untuk kembali tampil di acara itu meski banyak ancaman yang diterimanya. Tanpa disadarinya, seorang pria misterius yang sedari tadi bersembunyi di taman rumah membidik gadis itu dan mendor tembus kaca rumah hingga melukai bagian kepala Mutlukaya. Mutlukaya seketika itu juga tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya kritis hingga mengalami koma. Seluruh masyarakat Turki berduka atas kejadian itu, terutama para penggemar Mutlukaya. Perhatian publik sekarang tertuju pada pihak kepolisian. Mereka menginginkan keadilan bagi Mutlukaya, si cantik bersuara emas. Ada 3 orang yang diduga pelaku telah ditangkap polisi. Namun, 1 orang yang terbukti. Laki-laki itu adalah Veysi Erkan, mantan kekasih Mutlukaya. Selama persidangan, pria berusia 26 tahun itu mengakui telah mendor Mutlukaya secara tak sengaja melalui jendela yang berada di taman. Menurut pengakuannya, Mutlukaya telah menghinanya sehingga membakar emosinya dan akhirnya mendor mantan kekasihnya itu. Pria itu bersikeras bahwa kejadian itu bukan kesengajaan dan hanya kecelakaan saja. Namun, jaksa penuntut menyatakan bahwa alasan sebenarnya adalah karena laki-laki itu tidak bisa menerima kesuksesan mantan kekasihnya dalam ajang pencarian bakat. Sehingga dengan sengaja mendor Mutlukaya sebanyak 4 kali dengan tujuan mengakhiri hidup gadis itu. Dalam persidangan setahun kemudian, pria berusia 26 tahun itu diputuskan bersalah atas semua tuduhan dan hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara pada Veysi Erkan. Lalu bagaimana dengan nasib Mutlukaya? Beruntungnya setelah 1 bulan dalam kondisi koma, Mutlukaya sadar kembali. Dia lolos dari maut karena semangat hidupnya yang tinggi. Meski demikian, akibat luka yang dialaminya Mutlukaya sementara kehilangan suara merdunya dan kemampuannya untuk berjalan. Sebuah kursi roda menemaninya kemanapun Mutlu pergi. Mutlukaya menjadi simbol perjuangan wanita di Turki, terutama dengan tingginya angka kasus kekerasan pada wanita di sana. Sebuah kejadian tragis lain yang menimpa keluarga Mutlukaya menjadi bukti tingginya kasus kekerasan pada wanita di Turki. Terjadi pada tanggal 21 Maret tahun 2020, pukul 11 malam. Seorang sersan angkatan udara mendor kekasihnya Dilek Kaya di rumah mereka. Dilek Kaya yang seorang akuntan adalah kakak kandung dari Mutlukaya. Sesampai di rumah sakit, nyawa Dilek tidak tertolong lagi dan Yusuf kekasihnya ditahan oleh polisi. Hingga saat ini Mutlukaya masih menjalani berbagai terapi untuk memulihkan kondisinya. Gadis itu tidak menyerah dan terus berjuang mendapatkan suaranya kembali. Mutlukaya semakin aktif menyuarakan dan mendukung pergerakan wanita di Turki. Dia ingin berjuang demi semua wanita
agar tidak mengalami apa yang dialaminya dan kakaknya. Demikian akhir kisah weekly kali ini. Semoga bermanfaat. Stay safe, stay healthy. See you all in the next case. Terima kasih.